Alat yang kedua sebagai penerapan dari induksi elektromagnetik atau hukum Faraday yaitu trafo atau transformator. Kamu pasti tidak asing dengan istilah trafo ya. Trafo, gardu induk, atau trafo di komponen elektronika. Ya itu memang trafo yang itu. Yang dia fungsinya bisa menurunkan tegangan, bisa juga menaikkan tegangan. Misalnya di gardu induk ada trafo yang gede-gede itu kan. Nah, di sana gardu induk di sana kan ada pembangkit listrik ya, di mana yang listrik yang terbangkit itu kan besar sekali voltasenya. Kalau listrik dari gardu induk langsung dialirkan ke rumah, waduh ya bahaya sekali. Listrik tegangan tinggi bisa rumahnya kebakar malah. Nah, maka perlu dikecilkan. Itulah fungsi dari trafo. Atau trafo juga bisa sebaliknya, dia membesarkan tegangan yang masuk agar menjadi lebih besar di tegangan yang keluar. Nah, ini secara sederhana ilustrasi dari trafo. Ada inti magnetik dan di sini ada lilitan-lilitan kumparan yang jumlahnya dibuat berbeda tergantung dari tujuannya. Di sini ada beberapa istilah yang perlu kita kenali. Ini yang masuk. Oh ya, trafo itu hanya bekerja pada arus AC ya. Sehingga sumber listriknya di sini nanti sumber listrik AC. Nah, ini simbol dari sumber listrik AC. Kalau DC kan garis panjang, garis pendek begini ya. Atau kadang-kadang ada yang positif lalu negatif gini kan. Nah, kalau sumber listrik AC bolak-balik nih bentuknya seperti lambang sinusoidal. Karena grafiknya memang grafik sinusoidal. Grafik sin. Nah, di sini adalah sebagai input yang masuk. NP ini adalah jumlah lilitan yang masuk. Input kadang-kadang disebut juga sebagai primer. NP ini berarti jumlah lilitan primer. Sedangkan IP ini adalah arus primer. Kalau di sini ada VP, maka ini adalah tegangan primer. Nah, kemudian kenapa kok di sini harus AC? Karena di sini kita mau memanfaatkan induksi elektromagnetnya agar muncul GGL induksi. GGL induksi muncul kan kalau ada perubahan. Kalau tegangannya tegangan DC kan tetap stabil. Ya nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau di sini bolak-balik berubah-ubah, nah maka di sini akan muncul GGL induksi yang nanti keluar dan bisa diatur-atur besarnya dengan membedakan yang di input dan yang di output. Apa yang dibedakan? Bisa jadi lilitannya. Di sini lilitannya digedein, yang di sini lilitannya dikecilin dalam rangka agar yang keluar GGL-nya lebih kecil, misalnya gitu. Dan lain sebagainya. Kembali, ini tadi input atau primer. Di sini S itu berarti sekunder atau kadang-kadang disebut output. Output keluarannya, artinya di sini dihubungkan dengan alat listriknya. Nah, gini. Jadi fungsinya transformer, ngubah, tor orangnya, berarti fungsi orangnya atau pelakunya ya. Fungsi dari transformator ini adalah sebagai pengubah, ngubah tegangan, ngubah arus, atau intinya adalah ngubah daya. Nah, di sini ada persamaan utamanya. Kayaknya di SMP pernah nih kalau nggak salah. Seingat saya 20 tahun yang lalu. Persamaannya adalah VP per VS sama dengan NP per NS. Tapi berbanding terbalik dengan, nah IP-nya jadi di bawah, IS-nya di atas. Mungkin ada yang tanya nih, loh bukannya kalau dihukum Ohm itu V sama I itu sebanding ya? V sama dengan I kali R begini kan? Iya memang kalau hukum Ohm.
Tetapi di prinsip dasarnya si trafo itu kan dia ngubah daya. Daya kan? Nanti kamu juga kenal ada efisiensi trafo. Efisiensi. Seberapa trafo itu efisiensinya mengubah. Simbolnya adalah eta. Eta sama dengan daya yang keluar dibagi daya yang masuk kali 100%. Atau sekunder ya. Sekunder per primer kali 100%. Daya kamu pasti masih ingat nih. Daya sama dengan apa ini? Tegangan kali arus. Maka PS sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Nah, dari sini juga sudah kejawab, sudah ketemu kenapa I dan V ini berbanding terbalik. Iya, karena daya. Maka V sama I ini berbanding terbalik. Kalau V-nya besar, I-nya kecil. Untuk daya yang tetap. Itu ya, jadi diingat-ingat. VP, VS, NP, NS sama dengan IS, IP. Tegangan jumlah lilitan arus. Nah, karena fungsinya tadi dia ngubah, maka kita kenal ada dua macam trafo, yaitu trafo yang step up, fungsinya untuk menaikkan tegangan, atau trafo yang step down, yang fungsinya menurunkan tegangan. Kita lihat jenis-jenis trafonya. Yang pertama adalah trafo step up, yang fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan atau memperbesar tegangan. Nah, skemanya karena dia menaikkan, berarti katakanlah ini inputnya, nah outputnya lebih banyak. Untuk trafo step up, ciri-cirinya adalah tegangan masuk ini lebih kecil daripada tegangan keluar. Keluarnya lebih besar karena tujuannya untuk membesarkan tegangan keluar. Begitu juga lilitannya. Lilitan yang masuk ini lebih dikit daripada lilitan yang keluar. NS-nya lebih besar nih, lilitannya lebih banyak. Sedangkan arusnya malah sebaliknya. Karena dayanya tetap kan, IP-nya lebih besar daripada IS. Untuk soal, nanti masukkan ke persamaan umum trafo tadi. Sedangkan yang kedua adalah trafo step down. Trafo step down ini berarti kebalikannya fungsinya ya, untuk menurunkan tegangan. Jadi kalau tadi ketika dibangkitkan pertama kali, di-up-kan, lalu ketika mau disebar ke rumah-rumah, di-down-kan. Skemanya adalah ya kebalikannya. Tegangan yang masuk lebih besar daripada tegangan yang keluar. Yang keluar lebih kecil karena fungsinya untuk menurunkan. NP-nya tentu saja di sini lebih banyak, di sini disedikitin, dan IS-nya kebalikannya. IP-nya di sini lebih kecil daripada IS. Dah, ini untuk trafo step up dan step down. Sebuah contoh soal. Misal nih, ada sebuah transformator yang memiliki efisiensi 75%. Kita langsung saja terus diketahui ya. Efisiensi berarti tadi etanya ya. Etanya efisiensinya sama dengan 75%. Dihubungkan dengan tegangan primer, berarti VP ya. VP-nya 220 volt. Tegangan sekundernya sebesar 110 VS 110 volt. Jika arus pada kumparan sekunder sebesar 2 ampere, sekunder arus berarti IS. IS-nya 2 ampere. Arus pada kumparan primer. Oke, yang ditanya adalah IP. Berapa? Nah, di sini kita intinya pada trafo itu cuma punya dua rumus. Pertama adalah rumus efisiensi, yaitu daya out per daya in kali 100%, dan yang VPNP tadi. Misal nih kita list semua nih persamaannya. VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan 1. Contekan kita
Yang kedua EVI. EVI sama dengan P out per P in kali 100%. Atau karena di sini ISIP berarti PS per PP kali 100%. Nah, sekarang yang dicari ini IP. IS-nya ada. Lalu VP, VS-nya ada. Sehingga hubungan kita adalah I dengan V. Nah, tapi jangan langsung digunakan karena di sini ada keterangan efisiensinya 75%. Maka kita gunakan ini dulu nih, efisiensi 75%. Kalau efisiensinya 75%, berarti sebenarnya dayanya itu berapa? Itu dulu. Kalau 100% baru langsung saja gunakan. Tapi kan nggak 100%. Nah, ini kita cek dulu. EVI sama dengan ini PS per PP kali 100%. Maka EVI-nya adalah 75% sama dengan P, kamu masih ingat ya? P sama dengan V kali I. Ini berarti VS, IS, dan V kali I. P kali 100%. Nah, 100% dan 75% kita pindah ruas saja. Saya letakkan sini. 75% per 100%. Persen-persennya hilang. 75 per 100. Atau perlahan-lahan aja. 75% per 100% sama dengan VS. VS-nya masuk. VS 110 kali IS. IS-nya 2. VP. VP-nya 220 kali IP. IP-nya nggak tahu. Nah, gini. Oh iya, langsung ketemu ya. Ini berarti 0,75 sama dengan ini masih sisa 2 kecoret berarti 1/per IP. Sehingga IP pindah ruas sama dengan tukeran 1/0,75. Maka IP sama dengan 1/0,75 itu 3/4 ya. Sehingga 4/3. 4 dibagi 3 adalah 1,33 ampere.